Ulupis kuntul Paris, ulupis kuntul Paris, ulupis kuntul Paris. Jogja, Jogja, ulupis mewah, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai namanya, provinsi yang terletak di selatan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan provinsi istimewa di Indonesia. Dengan penduduk sekitar 3 juta orang, mereka sangat mencintai budaya yang mereka miliki. Identitas budaya Yogyakarta, itulah yang selalu mereka junjung kemanapun mereka pergi. Identitas budaya etnis inilah yang dipilih oleh orang-orang yang lahir, yang tinggal, dan yang hidup di Yogyakarta. Dan ini senantiasa mereka bawa kemanapun mereka pergi. Kenapa bisa seperti itu? Menurut teori komunikasi antar budaya yang ada di buku Komunikasi Lintas Budaya yang dikarang oleh Samokar, orang-orang Yogyakarta ini memilih identitas etnis yang khusus bagi mereka. Mereka memang beretnis Jawa, tetapi Jawa Yogyakarta berbeda dengan etnis Jawa lainnya. Hal ini juga disebabkan karena mereka memiliki kesultanan sendiri yang sekarang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Hal ini menambah spesial kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi ini begitu dicintai banyak orang, sehingga tak heran ketika musim liburan datang, provinsi ini akan dipadati oleh banyak orang. Mereka datang untuk melihat keaslian alam dan budaya yang senantiasa dijaga oleh orang-orang Yogyakarta itu sendiri. Malioboro, Keraton Yogyakarta, dan objek-objek wisata yang lainnya akan penuh ketika liburan datang. Hal ini begitu menyenangkan karena bagi orang Yogyakarta sendiri, turis-turis adalah sumber penghasilan mereka. Ini menambah kecintaan mereka terhadap Provinsi Daerah Yogyakarta semakin tinggi. Dan mereka semakin ingin mengabdi kepada Kesultanan Yogyakarta, kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Inilah identitas budaya terpenting yang dimiliki oleh orang-orang Yogyakarta. Orang-orang Yogyakarta begitu mencintai keraton ini. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di kota Yogyakarta. Saat ini keraton dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Keraton Yogyakarta tidak hanya menjadi tempat tinggal raja, namun juga menjadi penjaga nyala kebudayaan Jawa. Di tempat ini kita dapat belajar dan melihat secara langsung bagaimana budaya tetap dilestarikan di tengah laju perkembangan dunia. Tempat tinggal raja ini pun sering dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka ingin menikmati keaslian budaya yang ada di dalam Keraton Yogyakarta. Bagi kebanyakan orang Yogyakarta, keraton adalah lambang kehidupan yang seharusnya. Banyak orang yang mengabdikan dirinya ke keraton karena pemikiran tersebut. Yang paling menarik adalah para abdi dalam keraton. Mereka bekerja untuk keraton bukan karena keinginan mendapatkan materi. Bayangkan saja
Gaji yang mereka dapat tak sampai Rp10.000, tapi mereka mau bekerja untuk keraton. Mereka mau bekerja untuk keraton, untuk mengabdi pada tanah kelahiran yang memberi mereka kehidupan. Berikut wawancara dengan abdi dalam keraton. Ya pada intinya saya itu pengen saja melestarikan budaya, termasuknya ya budaya Jawa, termasuk isi-isinya tentang tata cara kehidupan di keraton kita itu tetap dilestarikan, karena itu kan hampir saja sekarang itu anak-anak seusia adik saya kan sudah sama sekali tidak mengetahui tentang kebudayaan Jawa khususnya itu pada nggak tahu. Awalnya cuman iseng-iseng tuh daftar pengen dalam. Setelah itu lama sekitar 11 bulan terus sekarang direspon gitu. Saya ditemui pakai dulu kan pakai surat lewat pos, suruh sowan ke sini. Setelah itu saya suruh menghadap, kita wawancara ketemu sama pimpinan tepat kantornya di bawah itu, belakang juga museum pribadi ya di Sebilan. Setelah itu jangka kurang lebihnya 1 minggu saya suruh langsung dikasih kabar, terus suruh sowan lagi, terus diantar sama cariknya tepat ditempatkan di sini. Kebetulan kan tepat itu kan membawa dari beberapa kecamatan termasuk Regol, pintu masuk tadi, terus Magangan, Baliraos. Itu saya kan nggak tahu tak mau jatuhnya mana, ditugaskan di mana nggak tahu. Maksudnya tetap seneng lah, gitu. Nggak punya rasa, sebenarnya nggak punya rasa ragu lagi. Penuhnya tetap tak berikan ke keraton. Biarpun saya swasta atau di rumah, setelah saya kan kesininya nggak tiap hari tuh Mbak. Saya cuma mingguan, jadi seminggu sekali datangnya ke sini. Terus 6 hari berikutnya untuk kerja di luaran. Gitu. Ya gitu kan. Jadi Mbak, mbok ono gawean seberat apapun, nang omah nanggung opo, nek dicuruti kan di rumah itu banyak kerjaan. Misalnya di planning hari ini, kebetulan nek pasar masuk lagi full Mbak. Banyak tamu, banyak. Sampai bingung, akhirnya terus titik, saya harus kemas-kemas, harus mandi. Jadi rasanya Mbak, tetap rasanya itu ada dorongan spiritual dengan sendirinya itu mendorong. Woi juga soak. Kadang-kadang Mbak, kadang-kadang itu kita jadwalnya kadang leli itu ngerti pengennya ke sini ya. Jadi itu no semangatnya, ada semangat tersendiri. Walaupun repot apapun, saya pribadi secara sadar waktu ini tetap tidak bisa melupakan sininya. Kalau boleh tahu Pak, penghasilan jadi abdi dalam berapa sih Pak? Sedikit ya Mbak, cuma 10.000. 10.000 itu per bulan? Per bulan, terus nanti masih kepotong buat dana sosial, untuk kesejahteraan termasuk barang ada. Nah untuk saya sekarang masih 10.000, potong 2,5, terus terima bersih 7,5. Tapi itu emang jadi kerja di keraton itu bukan untuk ngejar itunya Pak? Bukan Pak. Intinya sini saya tujuannya selain melestarikan budaya, saya itu menyatukan hati di ngenul ke pikiran gitu, kembali ke dulu lagi. Sekarang kehidupan sekarang kan ngeri nih coba. Pokoknya pengen urip Bali koyo biyen nek. Piye urip wong biyen iki piye ya, saya menelusuri kehidupan. Biyen mulai dari berpakaian, terus dari perilaku. Manut perangatan iki ya ngeten. Jadi kehidupan ini kehidupan alam. Gitu. Asli ya. Di desa-desa sudah enggak ada. Untuk pelosok sekalian enggak ada. Jadi emang carinya kayak Iya, ketenangan. mencari kehidupan asli, murni, alami, klasik, tradisional kan yang keraton.
itu seperti penyeimbang. Dia yang mengatur semuanya supaya menjadi baik, jadinya tidak ada satu pihak yang menjadi menonjol. Di tempat lain kan banyak yang menonjol gitu, salah satu pihak. Kalau di sini semuanya menjadi rata karena keraton dan sultan sebagai pemimpinnya, dia yang menyeimbangkan semuanya. Jadi kalau ada yang menonjol dikit, misalkan salah satu ras atau suku atau agama gitu, kayaknya sultan bisa meredam, jadi semuanya kayak sama rata gitu. Jadi adil lah, dia yang membuat adil kota Jogja. Jogja adalah tempat dimana aku hidup. Gitulah pokoknya, nggak mau pergi dari Jogja gitulah. Tempat paling nyaman di dunia adalah Jogja. Bahagia dan bangga juga karena ada keratonnya, dan budayanya juga masih kuat. Pokoknya sih ya, saya bangga menjadi orang Yogyakarta gitu. Begitulah kehidupan orang-orang Yogyakarta yang begitu mencintai budaya mereka, begitu mencintai identitas yang mereka miliki, yakni Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kita patut mencontoh kecintaan masyarakat Yogyakarta terhadap budaya yang mereka miliki, karena kita harus menyadari budaya adalah kekayaan yang tak bisa dibeli dengan apapun juga. Budaya yang kita miliki harus senantiasa kita lestarikan, supaya suatu saat nanti kita tidak lagi memiliki krisis identitas, krisis budaya. Kita tahu kita berasal dari mana. Hal positif inilah yang menjadi poin utama dalam video ini. Semoga kita semakin mencintai budaya kita sendiri. Semoga kita semakin mencintai negeri kita. Semoga kita senantiasa ingat untuk melestarikan budaya kita. Budaya yang adalah kekayaan kita, yang tak akan pernah tergantikan oleh harta sebanyak apapun.